Yang di belakang sendiri itu bisa mendengar suara saya, Pak? Saya biasanya yang paling belakang itu yang supporter paling ramai biasanya. Jadi harusnya jangan mengantuk ya. Iya, sudah malam, sangat malam. Karena dari Al-Hikmah 1 terus ke sini. Saya pikir saya di sini sudah siap. Tadi jamaahnya jam berapa? Enggak, lupa. Enggak lupa. Jam 7. Jam 7 sudah ya? Sudah. 7 lebih. Baik, kita agak maju, Pak. Banter berani kalau salah. Biar yang kesannya banyak kecampur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena hujan, nah semoga hujan ini membawa barokah untuk kita semuanya. Allahumma sholli Mbak yang bikin ini, ini sampean ketampon, sama mboten apa-apa, di depan sini nggak apa-apa. Teman-teman sama nanti kedinginan, malah basah gitu. Terus nyempel-nyempel sama temannya itu yang di sebelah sana. Nah, yang ketampon itu. Baik, semoga hujan ini tidak membuat sampean semakin nyaman untuk memejamkan mata ya. Jangan sampai kita ngaos malam hari ini. Saya mohon maaf sudah 2 minggu tidak bertemu dengan semuanya ya, karena satu hal yang tidak bisa diperkirakan.
dan baru bertemu lagi di sini, dan itu pun sudah terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok di Al-Hikmah 1, satu kelompok di sini. Nah, sehingga mungkin ini lebih sedikit ya, atau semakin bertambah juga di sini. Belum ngaji di bab pertama ahad ya berarti. Nah, tapi ini sudah bertemu di bab nifas. Dados ngeten mawon. Karena kita sudah bertemu di bab nifas seperti yang lalu-lalu saya sampaikan, kita bahasnya nifas. Anggap saja untuk teman-teman baru itu ilmu baru yang didapat nifas ya. Nanti headnya ya kita sambil bahas di awal. Nah, karena nifas sudah pernah materinya sudah pernah saya sampaikan, sehingga kemarin saya menyampaikannya soal. Ya, saya minta dituliskan soal, tidak saya dampingi, dan hari ini kita mau bahas nih. Hari ini kita mau bahas. Satu hal yang sering saya ingatkan kepada teman-teman yang dulu masih ada di sana ketika kita latihan bab hadis itu, silahkan berdiskusi dengan teman-temannya sepahamnya dari buku dan yang sudah saya jelaskan. Tapi saya berharap jangan sampai bertanya di tempat lain dan hanya menerima jawabannya tanpa tahu bagaimana proses menjawabnya. Itu saya sayangkan sekali kalau ada yang seperti itu. Jadi sama hanya tahu, oh ini jawabannya ini, gitu, hasilnya ini, tanpa tahu musyawarahnya dengan teman seperti apa. Lebih baik salah tapi pernah kita bahas gitu. Jadi forum kita ini adalah forum belajar bersama. Saya juga belajar, sama-sama belajar lah dengan semua di sini. Jadi kalau saya keliru silahkan diingatkan. Kalau mungkin ada pendapat lain silahkan juga disampaikan. Jadi saya tidak menutup untuk hal itu, karena saya terus belajar sampai detik ini. Saya terus mencari beberapa hal yang berkaitan dengan head, karena ini kan berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Jadi ada beberapa hal yang tentu baru, pendapat baru dari ulama-ulama kontemporer misalnya, yang kemudian menyelesaikan beberapa masalah. Nah itu yang perlu sekali untuk saya pelajari ulang. Sehingga kalau teman-teman ternyata kebetulan sudah pernah belajar Uyunul Masail ini entah di mana, mungkin ada beberapa yang sudah pernah di Pondok Lirboyo, atau mungkin di pondok lain di Unut misalnya, atau di Pondok Nganjuk kemarin ya, yang sudah belajar Uyunul Masail, silahkan disampaikan apa yang mungkin disampaikan oleh ustadz sampean yang mungkin pemahamannya berbeda dengan saya, silahkan disampaikan. Kalau mungkin ternyata saya yang keliru, saya akan merevisinya dan akan bertanya sebenarnya bagaimana maksudnya begitu ya. Jadi jangan sungkan. Bahkan kalau mahasiswa itu kan kritis sekali, senang gitu kritis, dan kemudian menanyakan apa yang kurang pas. Nah itu harus ditumbuhkan di dalam diri sampean meskipun sama seorang santri. Tapi di sini saya mewadahi, silahkan kita ini diskusi bareng-bareng gitu. Bahkan kalau di Uyunul Masail ini, sama lihat di sini bahwa diterbitkan oleh Lajnah Bahsu Masail. Dan sama tahu betul bahwa Bahsu Masail itu sebuah lembaga yang seringkali sama tahu itu menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan. Dan di situ yang ada apa? Perdebatan. Dan itu dari beberapa pendapat. Itu hasil dari teman-teman santri yang belajar. Artinya bahwa ini tidak menutup kemungkinan sama juga pernah mengetahui dari ibarat lain, tabir lain berkaitan dengan head. Monggo disampaikan, apapun itu kitabnya monggo disampaikan. Bahkan kemarin saya wejangi untuk teman-teman yang aktif di media sosial, baik itu Telegram, Instagram, atau mungkin Facebook, yang sekarang beberapa nawaning itu sudah banyak sekali yang memberikan ilmu tentang head. Silahkan disampaikan gitu. Jadi sampaikan kalau ada pendapat lain dan tidak sesuai dengan pendapat saya. Nanti saya ulang dari mana, terus saya lihat ulang. Mungkin ada yang kurang tepat gitu ya. Silahkan disampaikan. Dan untuk teman-teman yang mungkin hari ini belum selesai mengerjakannya, tidak masalah. Kita hari ini harus dibahas, harus diselesaikan, kita bahas bersama. Nanti silahkan kalau salah disalahin ya, terus ditulis benerin gitu ya. Nah, nanti sambil saya jelaskan alasannya begitu ya. Iya. Ada ujian akhir ya Nah, jadi gua nulis sekarang nyekel
Nih, guru pertama ini ya, gara-gara hujan ini. Nih, oke, nomor 1. Jadi ya soalnya apa mbak cocok mbak? Misalkan mencari tempat dimanapun bukan apa-apa yang nyaman, yang nggak membuat sampean basah. Di depan sini nggak apa-apa, nih di sini juga nggak apa-apa kok. Bukan apa-apa kok. Nanti mengalir sana ya. Mejanya dipindah di sini sama lu nggak ke sini awal aja sama lu yang belakang. Tampang bagian di belakang. Tampang sedikit. Oke, ini soal nomor 1 ya. Kita kemarin ini membahasnya nifas. Teman-teman yang masih belum mendapatkan materinya di awal, tidak apa-apa ikut-ikut mendengarkan karena ini adalah latihan soal dari hasil materi yang kemarin kita sampaikan. Oke, ini ada ibu hamil, kemudian keluar darah selama 3 jam, kemudian melahirkan. Ini sekolah singkat M, ngoten nggih, melahirkan cepet. Kemudian keluar darah lagi selama 25 hari, berhenti 4 jam, keluar darah lagi 15 hari. Apa yang saya kehendaki ini adalah memberikan hukum darah yang keluar. Nah, ibu hamil ini hanya sebuah cerita, ini maksudnya ibu hamil yang keluar darah, jadi ini tidak perlu dihukumkan, langsung dikeluar darahnya. Keluar darah 3 jam dihukumi apa? Istihadah. Kemudian melahirkannya dihukumi istihadah juga. Keluar darah 25 nifas. Berhenti 4 jam nifas. Keluar darah 15 hari nifas. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan nomor 1 dijawab kompak dan betul ini ya. Jadi ibu yang hamil, ya, ibu yang hamil itu tidak menutup kemungkinan mengeluarkan darah, entah itu banyak, sedikit atau bercak, itu tidak menutup kemungkinan mengeluarkan darah. Maka setiap darah yang keluar dari vaginya perempuan itu semuanya bisa dihukumi, dan hukumnya hanya ada 3 hal. Lek mboten haid berarti nggih nifas, lek mboten iku berarti istihadah. Mboten haid, mboten nifas berarti istihadah itu. Jadi, nah ini makanya kita hukumkan. Nah, kalau kemudian beberapa teman yang bertanya kok bisa ibu hamil itu mengeluarkan darah. Nanti kan kita ada yang di ibu hamil ada haid begitu ya. Kalau dia memenuhi syarat haid. Padahal kalau di diagnosa dokter itu bukan. Maka bagaimana kalau orang yang hamil itu kemudian didiagnosa bahwa ia keluar darah itu bukan itu dikarenakan sakit ya, dikarenakan sakit bawaan begitu, tapi dia memenuhi syarat haid, maka hukumnya apa? Hukumnya haid namanya. Jadi yang kita hukumkan berkaitan dengan darah itu zahirnya. Jadi terlepas apakah menurut dokter ini misalnya kanker serviks misalnya, orang yang perempuan yang wanita yang mengalami kanker serviks itu sangat mungkin keluar darah itu terus menerus Mbak. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus menerus. Atau kalau nggak begitu ya keluar darahnya banyak beberapa hari begitu. Dan kemudian diagnosanya bahwa dia mengalami kanker gitu ya. Nah, darah yang keluar itu adalah akibat sakitnya itu. Nah, apakah kemudian seperti itu langsung bisa kita hukumkan istihadah sebagai dasar bahwa istihadah maknanya darah penyakit? Tidak bisa demikian. Ya. Karena yang kita hukumkan adalah zahirnya. Kita tidak melihat apakah ini secara dokter sakit atau enggak. Yang kita hukumkan zahirnya. Sehingga
Kalau ini disyaratkan sebagai haid, misalkan sudah memenuhi syarat 24 jam dan lain sebagainya, maka itu hukumnya haid, gitu ya. Jadi kalau ibu hamil itu masih mungkin saja haid, gitu ya, mungkin saja haid. Ini pertanyaan nomor 1. Kenapa melahirkan? Melahirkan ini maksud yang diminta dari soal itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, ya. Darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, bukan melahirkannya. Orang melahirkan kok dihukumi, betul. Tapi darahnya yang keluar bersamaan dengan melahirkan. Karena keluar darah sebelumnya istihadah, maka melahirkannya ini juga dihukumi istihadah, disandarkan dengan darah sebelumnya. Baik, kita masuk ke yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini masih mirip dengan pertanyaan yang nomor 1. Ibu hamil keluar darah selama 20 jam, kemudian berhenti. Di sini ada berhentinya. Jadi ketika hamil keluar darah, sempat berhenti, kemudian melahirkan. Kalau soal yang nomor 1 tadi tidak ada berhentinya, ya, langsung melahirkan. Maka bagaimana keluar darah 20 jam hukumnya apa? Istihadah. Berhenti 3 jam suci, kemudian melahirkan istihadah. Keluar darah 7 hari nifas, berhenti 2 hari nifas, keluar darah 30 hari nifas. Iya. Alhamdulillah, paham sampai di sini ternyata. Memang kelihatannya kalau menghitung nifas itu lebih mudah daripada menghitung haid takotok, ya, haid yang berputus-putus. Oke. Ada berhenti 3 jam, ini hukumnya suci, kemudian ini istihadah. Berhenti 2 hari. Nah, ini sama dengan yang nomor 1 tadi yang belum saya sampaikan, bahwa nifas itu minimalnya setetes, ya. Nah, kemudian maksimalnya 60 hari. Ini pendapat yang sahih. Ada beberapa pendapat sebenarnya, Mbak, tapi saya menyampaikan pendapat yang kuat mawon di sini, ya. 60 hari maksimalnya, sehingga ketika darah itu masih di dalam masa 60 hari tapi sempat berhenti, maka berhentinya dihukumi nifas, kecuali kalau berhentinya sudah melebihi 15 hari. Kalau di dalam masa 60 lah, ya, kalau di dalam masa 60 koknya berhentinya lebih 15 hari, maka setelahnya dihukumi haid. Nanti ada di soal berikutnya. Nah, ini karena masih di dalam masa 60, 7 ditambah 2 berapa? 9 tambah 30? Iya, 39 hari. Ini masih 39 hari. Berarti masih di dalam masa 60 hari. Soal nomor 2 sudah. Berikutnya nomor 3. Oke, baik, soal nomor 3 ini lebih singkat. Kalau tadi ibu hamil mengeluarkan darah, soal nomor 1, nomor 2 ibu hamil yang mengeluarkan darah. Tapi ini soal nomor 3
ibu hamil tidak mengeluarkan darah, langsung melahirkan. Maka bagaimana darah yang bersamaan dengan melahirkan ini dihukumi apa? Istihadhah. Kemudian keluar darah 40 hari nifas. Berhenti 3 hari nifas. Keluar darah 2 hari nifas. Semuanya masih dihukumi nifas karena masih di masa 60 hari dan kemudian jeda berhentinya hanya 3 hari. Maka semuanya dihukumi nifas. Sekarang nomor 4. Cek bisa kalau benar. Jadi tahu. Kamu ini berdiskusi nggak? Diskusi ya. Syukur kesepian. Mbak, kalau yang belakang ketawis apa mboten tulisannya? Mboten watek ya. Tapi bisa menyimak tulisannya jenengan piyambak ya? Dengan yang saya jelaskan ya? Bisa ya? Nah. Oke, sambil mendengarkan. Semoga diberikan pemahaman deh. Kita ke soal nomor 4. Ibu hamil melahirkan, kemudian berhenti. Setelah melahirkan berhenti, kemudian keluar darah 35 hari, berhenti 2 hari, keluar darah lagi 10 jam. Melahirkannya dihukumi apa? Istihadhah. Berhentinya? Suci. Keluar darahnya 35 nifas. Berhentinya? Nifas. Keluar darah 10 jam? Nifas juga. Ya. Berhenti 20 jam ini hukumnya suci, boten nifas. Meskipun ini di dalam masanya nifas. Kenapa? Karena ini setelah melahirkan berhenti. Jadi ini adalah masa suci, pemisah antara istihadhah dengan nifas, gitu ya. Sehingga ini dihukumi suci. Keluar darah 35 hari nifas, 35 tambah 2 tambah 10 jam tambah 20 jam, berarti masanya ini berapa hari, Mbak? 38 hari. lebih 6 jam. 6 jam. Iya, 38 hari lebih 6 jam. Menghitung masanya nifas itu dimulai dari kosongnya rahim atau dimulai dari setelah melahirkan ini. Ini dihitung masanya nifas. Tapi berhenti di awal tidak dihukumi nifas karena darahnya berhenti. Tapi berhenti yang kedua yang di sini dihukumi nifas. Kenapa? Karena ada darah di antara berhentinya ini. Darah. Nah, nanti kita akan masuk ke bab masa pemisah antara nifas dengan nifas, masa pemisah antara haid dengan nifas, masa pemisah antara nifas dengan haid. Nanti ada ketentuannya. Nifas dengan nifas ini N ya. Nifas dengan haid. Nanti ada ketentuannya di bab berikutnya. Nah, sekarang kita masih di bab nifas. Masuk di soal nomor 5 ya. Mic-nya. Bergetar hatiku asik. Dengar loh. Duduk. Apa batin pahali kan? Oh, terus nih. Oh, untuk sih. Suara di sana. Oh. Sing nonton lagi. Sing nonton. Kayaknya nggak ada nonton. Dari nonton. Soal nomor 5. Ibu melahirkan, keluar darah selama 45 hari. Maka melahirkannya dihukumi istihadhah. Keluar darahnya nifas. Berhenti 1 jam
nifas. Keluar darah 12 hari masih dihukumi nifas. Ini kalau dijumlah berapa? 57 hari. 57 lebih 1 jam. 1 jam. 57 lebih 1 jam. Oke, nomor 5. Berikutnya nomor 6. Nanti dari soal-soal ini biasanya menimbulkan pertanyaan. Nanti ditanyakan di akhir ya. Kayaknya kebanyakan deh makan. Apa bisa cepet sembuh kok? Sembuh apa? Masih pusing pula. Sabar. Suruh minum paracetamol nggak mau. Obat hijau. Hijau itu apa? Obat apa? Obat hijau yang katamu kan? Katamu minum obat hijau. Aku minum obat apa tadi? Iya tuh anak ini. Oh, Mak. Oke, soal nomor 6. Ibu hamil melahirkan, kemudian keluar darah selama 27 hari, berhenti 3 hari, keluar darah 5 hari, berhenti 8 hari, keluar darah lagi 2 hari. Maka ibu melahirkan, darah yang bersamaan dengan bayi dihukumi istihadah. Keluar darah 27 hari, nifas, berhenti 3 hari, nifas, keluar darah 5 hari, nifas, berhenti 8 hari, nifas, keluar darah 2 hari, nifas. Coba kita hitung 27, iya 45 hari apa? Coba sama hitung 45 hari ya. Nah, perhatikan ini masih masa 60 hari dan kemudian berhentinya masih kurang dari 15 hari. Maka semuanya dihukumi nifas. Lanjut ke nomor 7. Baik, masuk ke soal nomor 7. Ibu hamil keluar darah selama 32 jam. Ini hukumnya nopo? Head, karena sudah melebihi masa minimal head. Berapa masa minimal head? 24 jam. Ya. Sehingga karena sebelum melahirkan ini darahnya dihukumi head, maka darah yang bersamaan dengan bayi dihukumi nopo? Head juga, disandarkan kepada darah sebelumnya karena bersambung. Kemudian keluar darah setelah melahirkan hukumnya nopo? Nifas. Berhenti 17 hari hukumnya nopo? Suci. Keluar darah 3 hari hukumnya head. Kita hitung dulu. 28, 17, 3 berapa? 48. Sebenarnya ini masih di dalam masa 60 hari. Lateng nopo kok keluar darah yang 3 hari dihukumi head kok mboten nifas? Iya, karena pernah berhenti lebih dari 15 hari, maka dihukumi suci. Oke, kita lanjutkan di nomor 8.
Oke, kita lanjutkan di nomor 8. Ini ada ibu hamil yang sebelum melahirkan keluar darah selama 3 hari. Dihukumi nopo? Berhenti 2 hari dihukumi nopo? Suci. Melahirkan dihukumi nopo? Istihadah. Keluar darah 30 dihukumi nopo? Nifas. Berhenti 12 dihukumi nopo? Nifas. Keluar darah 10 hari nifas. Berhenti 11 hari suci. Keluar darah 3 hari head. Nah, luar biasa. Paham ya, bukan buan terbanter. Sekarang kulo terang nih, keterangannya sedikit. Keluar darah ketika hamil seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ibu hamil ada banyak kemungkinan mengalami haid. Ada banyak kemungkinan mengalami haid meskipun jarang ditemui, tapi ada yang demikian. Nah, bagaimana bisa ibu hamil haid padahal kalau secara teori bahwa sel telurnya sudah dibuahi, sehingga kalau di keterangannya bahwa haid atau menstruasi itu hasil dari sel telur yang tidak dibuahi, bagaimana bisa ini kemudian dihukumi haid begitu ya. Nah, itu secara biologis, sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat karena itu ilmu kedokterannya. Maka di dalam fikih yang kita pelajari adalah secara zahirnya. Nah, ketika 3 hari ini sudah memenuhi syaratnya haid, maka niki hukumnya haid. Kemudian berhenti 2 hari, ini dihukumi suci, dan melahirkannya dihukumi istihadah. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan haid. Nah, pasti sampean bertanya-tanya, lah kenapa kok berhentinya dihukumi suci, kok boten haid? Padahal yang sering kita pelajari bahwa masa pemisah atau masa sucinya haid itu disyaratkan harus 15 hari. Jadi mungkin saja yang 2 hari itu hukumnya haid. Nah, tapi itu berbeda dengan kondisi orang yang akan mengalami nifas. Jadi nanti kita akan ada di bab berikutnya. Itu bab yang menjelaskan pemisah antara nifas, antara haid dengan nifas. Jadi ini ada berhenti. Antara haid dengan nifas, berhentinya itu tidak disyaratkan harus 15 hari. Haid bertemu nifas tidak disyaratkan harus 15 hari, sehingga berhenti 2 hari ini dihukumi suci. Kemudian melahirkannya karena tidak bersambung dengan haid dan ini berhentinya sudah dihukumi suci, maka melahirkan dihukumi istihadah atau yang suci tadi. Keluar darah 30 hari nifas. Nah, ini di sini kok suci? Nah, kita hitung saja. 30 12 10 52. Kemudian ketemu di angka 11. Berapa ini? 63. Nah, perhatikan teman-teman bahwa berhenti ini sudah melampaui masa 60 hari. Masa 60 hari adalah masa maksimalnya nifas. Nah, sehingga ketika darah itu kok keluar di luar masa maksimal nifas, maka hukumnya adalah haid. Nah, berhentinya antara nifas dengan haid, perhatikan ya. Kalau ini haid dengan nifas, kalau ini nifas dengan haid, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ketika masih di dalam rangkaian 60 hari, yaitu di dalam masanya nifas, dan pilihan yang kedua adalah di luar 60 hari. Maka, seperti yang saya jelaskan kemarin,
kalau di dalam masa 60 hari, di soal yang tadi, di masa yang 60 hari ini, maka berhentinya untuk dihukumkan kepada haid ini harus disyaratkan 15 hari. Berbeda dengan di luar masa 60 hari, maka ketika ini nifas, kemudian sempat berhenti, dan di luarnya ini mengalami darah atau keluar darah, maka ini jaraknya bisa hanya beberapa menit saja. Tidak disyaratkan harus 15 hari. Bisa hanya beberapa menit. Bahkan kalau yang di sini itu sudah 3 hari gitu, 3 hari. Tapi kalau dilihat dari darah yang keluar, ini jaraknya sudah 11 hari, apalagi ini. Maka ini sudah pasti hukumnya adalah haid. Betul. Soal nomor 8. Kita berikutnya ke soal nomor 9. Aduh, sing ngantuk. Mboten napa-napa, Mbak. Siut-siut enak ya adem-adem ngene iki. Adem. Kula kok somo to. Oke. Oke, baik. Di sini ini ada ibu hamil yang Tulisannya. keluar darah sampai 2 kali dan dijeda dengan masa suci atau berhenti. Keluar darah 2 hari, ini ibu hamil ya, keluar darah 2 hari, kemudian berhentinya 2 hari, keluar darah lagi 2 hari, kemudian melahirkan, setelah itu keluar darah 31 hari, berhenti 16 hari, keluar darah lagi 5 hari. Maka ketika hamil ini kita hukumkan dulu darah yang keluar ketika hamil. Keluar darah selama 2 hari dihukumin apa? Haid. Berhentinya dihukumin apa? Haid. Keluar darah 2 hari hukumnya apa? Haid. Kemudian melahirkan dihukumin apa? Haid. Nah, kalau tadi saya menyampaikan di sini bahwa haid dengan nifas itu tidak disyaratkan harus 15 hari, tapi haid dengan haid tetap harus disyaratkan 15 hari. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa ini dengan ini masih di dalam masa haid atau masa 15 hari, sehingga berhentinya ini dihukumi haid karena setelah itu darah keluar lagi. Nah, melahirkannya karena masih bersambung dengan 2 hari berikutnya yang ini, maka dihukumi haid. Betul ya. Keluar darah 31 hari dihukumi apa? Nifas. Berhenti 16 hari suci. Keluar darah 5 hari haid. Nah, ini diperhatikan bahwa darah yang berhenti sudah melebihi 15 hari di dalam masa 60 hari. Kita lanjutkan di soal yang terakhir. Oke, di soal yang terakhir ini juga rada tuwa. Ibu hamil keluar darah 3 hari. Napa niki hukumnya? Haid. Melahirkan dihukumi? Berhenti 6 hari? Suci. Keluar darah 28 hari? Nifas. Berhenti 10 hari? Keluar darah 15 hari?
Berhenti 4 hari. Keluar darah 9 hari. Head. Kita hitung dulu. 6, 28, 10. Sampai ke sini apa enggak? Oh, salah. Luar biasa. Berhenti 4 hari. Kemudian berarti kalau 59 ditambah 4 63 ya. Oke, di sini. Perhatikan teman-teman semuanya, nggih. Ini setelah melahirkan ada jeda 6 hari berhenti. Dan niki dihukumi suci. Nah, akan tetapi menghitung masa 60 hari itu tetap diawali dari setelah melahirkan atau kosongnya rahim, masa nifas yang 60. Makanya saya hitung dari 6, 28, 10 dan 15 ketemunya 59 terang loh ya. 59. Nah, ketika berhenti 4 hari, berarti ini di hari ke-60, 60, 61, 62, 63, nggih. Maka niki hukumnya suci. Dan keluar darah berikutnya sudah di luar rangkaian 60 hari. Maka keluar darah berikutnya niki hukumnya sudah haid. Oke. Selesai 10 soal. Siapkan pertanyaannya. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya atau mungkin jawaban dari hasil diskusinya tidak sesuai dengan apa yang baru saya sampaikan dan jenengan punya alasan, silakan. Ini tidak ada yang bertanya atau tadi menyanggah jawaban saya, bukan apa-apa. Enten sing ngantuk, kula kelingan riyen. Kula niku lek diniyah mboten nate ndak ngantuk itu. Saya sudah pernah cerita ya. Dan setiap kali diniyah kula niku ngadeg ket awal pelajaran sampai bar. Ngadeg. Yang pertama saya ngantuk, yang kedua saya ndak punya tulisan. Karena kalau di pondok kan harus sudah menyiapkan tulisan ya. Jadi beli kitab tapi malah kon nulis. Nulis semuanya. Jadi kalau maknani yang ditulis sama itu gitu. Jadi saya berdiri karena mengantuk. Yang kedua, kalau saya tidak mengantuk, berdiri karena tidak menulis. Betapa gableknya saya ya. 2 blek sekali ya. Dan akhirnya karena saya waleh ditakzir terus, samping saya itu, kalau saya ngantuk, cilik aku saya nomen ndak kroso balik cilik. Sampai lek ngantuk ya Allah. Kula niku ngelong pulpen ngeten kancaku. Nyene pulpen deh ngoten. Ngelong ngeten kok iso turu. Sampai ngantuk. Tapi mungkin lek bar dini yang padang jreng. Saya sama ya. Sama ya? Tawa. Apa sih usum toh? Oh turun temurun ya Allah. Yang sabar. Nanti mutolaah bersama teman-teman, enggak apa-apa. Niku cobaane wong golek ilmu ya ngoten niku. Lek sampean baik-baik saja jangan setan sudah enggak pengen ganggu sampean. Yes. Sopo iki? Lupa aku jadi ngomong apa. Ini sudah kebal ujian, saya pengen menguji yang lain yang kekuatannya lebih. Baik, tidak ada yang bertanya? Lah, maksud iya teman. Oke, pripun Mbak? Anu apa itu? Ya mesti nih lah. Iya, terima kasih pertanyaan. Kalau jawab riyen nggih. Melahirkan tidak selalu dihukumi istihadhah, Mbak nggih. Melahirkan itu ada istihadhah, ada juga haid, begitu ya. Bisa haid, bisa istihadhah. Terus ngeten, Mbak. Saya lupa kitabnya, ada di takbirnya bahwa darah yang keluar dari farjinya perempuan itu hanya ada 3. Salah tafakot, hanya ada 3 hukumnya. Kalau mboten haid berarti nifas. Kalau mboten nifas berarti istihadhah. Urutannya mesti ngaten. Haid dulu.
ini bukan haid karena keluarnya setelah melahirkan. Berarti nifas itu pengertiannya adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Oh, berarti ini hukumnya mungkin nifas begitu. Ini juga bukan nifas karena keluar tidak melahirkan. Oh, berarti istihadah. Hanya ada 3 tipe. Nah, kalau kemudian diistilahkan wiladah, wiladah niku melahirkan, pengertian dari melahirkan. Yang kita hukumkan adalah darahnya. Yang kita hukumkan adalah darahnya. Nah, darah yang keluar itu dihukumi nopo toh? Nah, kenapa kok darah yang ketika keluar bersamaan dengan bayi ketika melahirkan itu dihukumkan? Karena niki berkaitan dengan waktu sholat juga. Ibu hamil itu banyak sekali kemungkinan sebelum melahirkan itu keluar bercak. Jadi bercak kecoklat-coklatan ngoten niku kontraksi ketika mau melahirkan. Kalau pengertiannya di bidan demikian guys. Tapi itu ada jangkanya. Ada yang hanya sebentar, ada yang keluar bercaknya terus-menerus sampai yang tadi misalkan saya contohkan sampai 3 hari, sampai 2 hari, atau mungkin hanya beberapa jam saja. Maka yang demikian ketika warna darahnya itu adalah warna darah haid, kemarin kita sudah membahasnya. Tapi yang pertama itu kalau kita berbicara tentang haid itu berbicara tentang waktu. Kalau warna itu nomor sekian. Setelah kalau itu mengalami istihadah, maka kita akan membahas tentang warna darah. Tapi kalau haid itu berkaitan dengan waktu, masa. Nah, ketika masanya itu masih memenuhi syarat haid, maka hukumnya adalah haid. Begitu juga ibu hamil. Nah, melahirkannya itu disandarkan dengan darah yang keluar sebelumnya, bersambung atau tidak. Kalau bersambung dengan darah sebelumnya, darah yang sebelumnya itu istihadah, maka melahirkannya darah yang keluar bersamaan dengan bayi dihukumi istihadah. Tapi kalau darah yang sebelumnya itu adalah darah haid, maka melahirkannya dihukumi haid. Nah, ini harus sedetail itu karena misalnya begini, ibu yang hamil itu mengeluarkan darah katakanlah di jam 17.00 WIB. Niki berarti jam berapa? Jam 5 sore ini, jam 5 sore. Kemudian dicek terus. Nah, dicek terus, ngeceknya ngeten, Mbak. Ngeceknya darah itu ketika ganti pembalut misalnya, atau yang paling aman itu di awal waktu sholat atau di akhir waktu sholat. Atau tadi ketika buang air kecil, iya, tapi kalau buang air kecil kan enggak setiap hari kita buang air kecil kan enggak. Itu juga perlu dicek. Setiap hari ya, maksudnya tidak setiap jam gitu maksudnya. Tidak setiap jam kita buang air kecil. Niku dicek buang air kecilnya sebelum ngeceknya sebelum buang air kecil atau sesudah buang air kecil? Sebelum. Nek sesudah kan kok cari, Mbak. Mesti dong. Nah, gitu. Jadi sebelumnya dilihat. Tapi mungkin ada juga, masih ada juga yang setelah buang air kecil sudah dibersihkan, itu kemudian ketika dicek dengan kapas itu masih ada lendirnya yang berwarna darah. Itu juga mungkin masih ada yang demikian ya. Ya silahkan dicek keduanya, sebelum kencing dan setelahnya. Nah, dan yang waktu yang harus ini ya, ini adalah di awal waktu sholat dan di akhir waktu sholat. Jadi misalnya zuhur jam 11.30 ya, berarti 11.30 segera dicek sudah suci atau belum. Atau di akhir waktu zuhur, misalkan jam berapa zuhur? Jam 2 ya, jam 2 lebih 26 menitan. Jadi di akhir sebelum 26 menit itu jam 2 lebih 15 segera dicek lagi. Karena banyak kemungkinan bahwa 2 jam itu darah bisa berhenti. Apalagi kalau sudah di waktu-waktu mau suci, jadi kelihatan hanya semburat begitu kalau bahasa saya. Kayak enten benang gitu warna merah gitu masihan, tapi sudah mendekati suci, maka ini harus sering dicek. Nah itu yang kemudian hitungan jamnya itu demikian. Maka ketika ibu hamil keluar darah dari jam 5 sore, kemudian dia terus dicek di awal waktu sholat, terus dicek itu masih ada sampai kemudian melahirkan di jam 4 itu berarti 16 ya, 16 lebih 48 WIB.
Di hari esoknya. Katakanlah ini tanggal 7, ini tanggal 8. 16 lebih 48 niku bayi lahir secara sempurna. Sudah selesai. Bayi itu sudah keluar. Jadi proses apa namanya? Ya, proses melahirkan itu sebelum ini. Jadi itu sudah merasa sakit dan lain sebagainya. Tapi bayi persis keluarnya bayi itu 16:48 WIB. Nggih. Lah, niki darah niki dihukumi napa? Istihadah, luar biasa jenengan, Mbak. Iya. Kenapa? Karena belum genep 24 jam. 24 jamnya kurang berapa? 12. Berapa? 12 menit. Betul. Untuk 24 jam itu 12 menit. Padahal ketika darah keluar sampean diwajibkan untuk apa? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Maka ketika darah itu keluar, ibu hamil darah itu sudah mulai bercak, kontraksi, kemudian ada darahnya bercak kecoklatan, atau bahkan ada yang tidak mengalami sakit perut, tidak mengalami kontraksi, tapi sudah mulai ada bercak darah, ini terus keluar. Maka ini sudah pasti tidak sholat. Maghribe mboten sholat, ngisae mboten sholat, subuhe mboten sholat, ketemu zuhur mboten sholat, ketemu asar mboten sholat. Karena dianggapnya ini adalah darah, mungkin saja ini adalah haid, tapi ternyata melahirkannya jam ini. Maka ini hukumnya nopo? Dan apa kewajibannya? Ngodoi sholat yang sudah ditinggalkan dari jam 5 sore kemarin sampai ketemu ketika melahirkan. Maka harus detail banget berkaitan dengan jam. Niku Mbak nggih. Nah, jadi kalau pertanyaannya berkaitan dengan wiladah namanya melahirkan, tapi hukumnya darah itu hanya fakot, hanya ada 3 hukum darah yang keluar. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk masalah seperti ini, masalah ibadah kita, sholat kita gitu. Kalau wiladah hukumnya apa? Nah, ini kan tidak ada. Nah, maka harus disandarkan kepada niki yang kemudian dihukumkan seperti ini. Ngaten ya? Bagaimana yang bertanya? Oke, bisa dipahami ya? Oke. Mau memberikan yang lain, pendapat lain? Boleh loh Mbak. Betul. Alhamdulillah. Oke, yang lain, yang belakang tadi yang mau bertanya silahkan. Tadi kayaknya ada yang ke tangan belakang. Enggak situ. Betul tentang tuh yang belakang enggak ada ya? Oke, silakan yang lain, teman-teman yang lain. Kalau tadi di ahli masa tuh ada yang bertanya begini, ini enggak ada tentang dari pertanyaan yang sudah saya sajikan sebenarnya. Nomor 1 sampai 10. Kemudian dia bertanya begini, Ustazah, bagaimana kalau darahnya itu keluar terus menerus? Jadi kalau yang saya contohkan soal tadi selalu berhenti di hari ke-60 kan berhenti. Bahkan sebelum hari 60 berhenti, hari ke-59 berhenti, kemudian ada jeda 4 hari, kemudian keluar darah lagi. Dan dia bertanya bagaimana kalau keluar darah terus menerus? Itu luar biasa saya kira. Karena dia mengkritisi soal saya. Dia paham betul bahwa ada celah di situ begitu, dan itu perlu ditanyakan. Nah, kemudian saya jawab bahwa itu berkaitan dengan mustahadah. Darah yang keluar secara terus-menerus di masa maksimal haid ataupun nifas itu namanya mustahadah. Hukumnya mustahadah. Dan mana yang dihukumi nifas, mana yang dihukumi haid? Kalau di bagian haid itu nanti ada ketentuannya di bab berikutnya. Jadi istihadah itu ada 2 macam. Ada istihadah yang terus menerus dan ada istihadah yang takotuk, yang terputus-putus, yang kemarin sudah kita bahas. Ini berhenti, kemudian keluar lagi, berhenti, itu namanya takotuk yang terputus-putus. Itu ngeten ya. Jadi ada 2 pemilihan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Ya Bang ya. Sudah lelah ya sampean belajar dari seharian. Alhamdulillah. Oke, baik. Teman-teman, nanti Mbak Songurus saya berharap minggu depan kita ada lembaran kecil-kecil ya. Lembaran kecil-kecil biasanya teman-teman itu kalau diminta bertanya di forum itu kadang izin gitu ya. Karena tidak semua orang itu punya deskripsi yang baik sehingga kadang kurang pede. Tapi nanti kita sediakan lembaran sehingga teman-teman punya media lain untuk bertanya selain secara langsung, tapi bisa di lembar kertas. Ini nanti diberi nama,
kamar berapa dan pertanyaannya apa gitu ya. Nah, gitu ngoten. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Sudah jam 9 juga. Terima kasih untuk semangatnya malam hari ini. Semoga teman-teman santri semuanya diberikan istiqomah belajar, ya. Semangat belajar, diberikan kelapangan hati. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal awwali muqtadi ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wa firana mama ya wasi'al karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.